Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, pada video kali ini kita akan membahas mengenai lembar kerja dari Microsoft Excel 2019. Berikut merupakan tampilan dari Excel 2019 dalam lembar kerjanya. Sebelum kita memulai menggunakan Microsoft Excel, terlebih dahulu kita mengenal bagaimana tampilan dari Microsoft Excel tersebut. Pada tampilan yang pertama, kita kenal dengan Quick Access Toolbar. Pada bagian Quick Access Toolbar, di sini gunanya adalah untuk memuat button atau tombol-tombol menu yang umumnya sering kita gunakan. Contohnya tombol Save. Kemudian bagian yang kedua disebut dengan Title Bar ya. Title Bar merupakan bagian yang menampilkan judul dari sebuah dokumen atau file yang sedang aktif untuk ketika kita kerjakan. Umumnya di sini biasanya berjudul box 1 sebelum disimpan. Selanjutnya pada bagian ketiga kita kenal dengan namanya Windows Management. Di dalam Windows Management di sini gunanya untuk meminimize atau menyembunyikan tampilan jendela yang min. Kemudian restore dan down maximize untuk membuat tampilan penuh di sini. Yang kemudian ada juga tombol close silang di sini untuk menutup aplikasi. Pada bagian yang keempat kita kenal dengan yang namanya ribbon. Ribbon di sini berisi kumpulan tombol perintah yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan fungsi-fungsi seperti home, insert, page layout, formula, data, review, view, dan beberapa data lainnya. Selanjutnya pada bagian 5 kita kenal dengan namanya name box. Nah, name box di sini fungsinya untuk menunjukkan posisi sel yang sedang aktif. Untuk mengetahui bagaimana posisi atau letak posisi baris dan kolom dari sel yang aktif, dan juga untuk memasukkan alamat sel atau alamat dari sebuah rank tertentu. Pada bagian 6 kita kenal dengan nama formular bar. Formular bar di sini bentuknya seperti kotak ya, seperti kotak persegi panjang. Nah, di sini gunanya untuk tempat memasukkan rumus dan juga mengedit atau memperbaiki rumus dari Excel yang telah dibuat. Selanjutnya pada bagian 7 kita kenal dengan namanya column heading. Column heading ini merupakan lembar kerja yang melintang secara vertikal ya dari atas ke bawah dan ditandai dengan huruf A, B, C dan seterusnya. Kolom ini digunakan untuk mengatur data ke dalam baris dan kolom. Untuk jumlah kolomnya sendiri di Excel itu terdiri dari 6.384 kolom yang dimulai dari A sampai dengan XFD. Selain kolom, kita juga mengenal dengan adanya row heading. Nah, row heading ini ditandai dengan angka yang di sini menunjukkan lokasi baris pada lembar kerja yang aktif. Nah, baris bagiannya horizontal ya dalam lembar kerja Microsoft Excel. Di sini ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada Microsoft Excel sendiri untuk baris itu ditandai dari angka 1 sampai dengan 1.048.576 baris. Selain itu kita juga mengenal yang namanya sel. Sel merupakan perpotongan antara baris dan kolom, yaitu dari kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, B, C dan baris dengan yang diidentifikasi dengan angka 1, 2, 3. Maka misalnya posisi kursor kita ada di kolom A di baris 1, kita kenal dengan nama sel A1. Kemudian pada baris bawah di sini ada yang namanya tab worksheet. Nah, worksheet sendiri adalah lembar kerja yang berisi baris dan kolom. Setiap worksheet memiliki data 1.048.576 baris dan 16.384 kolom. Nah, worksheet sendiri merupakan bagian dari workbook. Jadi di dalam workbook itu terdapat beberapa banyak worksheet yang bisa kita jadikan dalam sebuah workbook. Worksheet sendiri itu ditandai dengan nama sheet 1, sheet 2, sheet 3 dan selanjutnya.
Karena worksheet merupakan bagian dari workbook, jadi dalam workbook dapat terdiri dari beberapa worksheet. Nah, di dalam worksheet merupakan tampilan muka dari Excel sendiri dan merupakan satu halaman dari sebuah workbook. Kemudian pada lembar kerja Microsoft Excel sendiri, bagian yang putih ini merupakan lembar kerja yang disebut dengan worksheet area, sering juga disebut dengan workspace. Nah, berisi kumpulan dari sel-sel yang diidentifikasi berdasarkan kolom dan baris yang disimbolkan dengan huruf dan angka. Jadi di sini banyak sel disebut tadi sel A1, B1, A2, B2 dan seterusnya. Jadi lembar kerja ini disebut dengan worksheet area. Nah, pada bagian kanan dan bawah di sini juga kita kenal dengan namanya horizontal scroll bar yang berada di bawah ya. Horizontal scroll bar ini untuk menggeser lembar kerja ke kanan dan ke kiri atau sebaliknya. Kemudian di sini juga ada vertical scroll bar sebelah kiri. Nah, di sini gunanya untuk menggeser bagian lembar kerja ke atas dan ke bawah atau sebaliknya. Kemudian di bawahnya dari scroll bar tadi ada juga yang disebut dengan page view. Di sini ya ada 3 page view di sini. Di page view di sini tujuannya untuk mengatur tampilan lembar kerja Excel yang menyajikan dokumen bisa secara normal, kemudian page layout, secara page layout, page preview ataupun secara custom. Pada bagian bawah di sini juga kita kenal dengan namanya status bar. Status bar di sini fungsinya adalah bagian yang melintang secara horizontal ya di bagian bawah worksheet atau layar Excel. Fungsinya untuk menunjukkan atau menampilkan informasi terkait dengan status program Excel atau worksheet yang sedang aktif. Nah, di dalam lembar worksheet tadi kita mengenal dengan namanya sheet ya, bagian-bagian. Nah, di tab sheet di sini merupakan tombol yang berfungsi untuk mengidentifikasi lembar kerja. Tab sheet yang digunakan fungsi untuk mengidentifikasi lembar kerja. Nah, di sini tabnya sheet 1 bisa diganti namanya dengan cara klik kanan kemudian rename. Demikian tadi beberapa fitur-fitur yang bisa dikenalkan untuk sebelum menggunakan Microsoft Excel sebagai media kerja dan digunakan untuk membuat laporan terkait dengan data-data nilai. Demikian tadi untuk materi pengenalan Microsoft Excel. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.